Hak KTJ telah menyelenggarakan tahun 2025 ini yang berjumlah 34 orang. Kiranya seluruh mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran sepanjang tahun ini yang kuat, yang tangguh untuk berkorban, untuk melayani dan mandiri mengambil keputusan, sehingga mereka juga dapat menerapkan setiap pembelajaran tersebut di tengah kehidupan sehari-hari, baik kepada masyarakat dan gereja. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Gereja yang dasar, jadi gereja yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih semua, amin terlebih untuk kita semua. Kami dari Mama tidak ada yang bisa sudah dosennya juga diperhatikan dan kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai proses pembelajaran di Sekolah Alkitab Perempuan sepanjang tahun ini. Kiranya melalui pembelajaran di Sekolah Alkitab Perempuan ini semakin memperlengkapi perempuan HKBP untuk melayani di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat berdasarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita memuji namanya, kita bernyanyi. Amin.
Mereka bisa menerapkan
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Advent. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk saudari kami semua ya, 34 orang, ada yang berwarna merah, berwarna hijau, dan sapu warna bahasa Bataknya yang campur macam warnanya. Ya, saudari-saudari kami yang akan menerima graduasi atau wisuda pada saat ini setelah menjalani masa belajar yang kurang tadi 10 bulan. Dan semua warga jemaat yang hadir pada saat ini, ketika saya menerima pengunjukan untuk menyampaikan firman Tuhan, awalnya memang saya katakan kok saya, masih ada teman yang lain, tapi datang nanti mengatakan, sama Presis yang mengatakan, oh iya, saya ingat kalau sudah pimpinan yang mengatakan kan harus kita taat. Lalu terpikir dalam pikiran saya langsung satu kata dalam bahasa Batak, yaitu matoras. Karena pikiran saya, siapa yang rindu belajar, satu keinginannya yang tidak boleh dilupakan adalah asa matoras, asa matang. Lalu saya cari dalam perjanjian baru kata matoras itu ada 3 ayat yang menyebutnya. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi berubah, ya, tidak matang sebutannya. Tapi ada yang mengatakan nanti akan saya baca untuk kita. Dan itulah yang akan saya sampaikan, yang akan saya baca dalam bahasa Indonesia tentunya, yaitu dari 1 Korintus 14 ayat 20, lalu di Lukas 8 ayat 14, dan Efesus 4 ayat 13. Saya baca, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejakatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Dipakai dalam bahasa Batak matoras ini dewasa. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman ini, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dari sisi negatif di sini, buah yang tidak matang, naso matoras katanya dalam bahasa. Lalu Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini dipakai kedewasaan dan pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus, matoras dalam bahasa. 3 ungkapan ini yang mau kita renungkan, Inan, dan tentunya kita semua yang ikut juga dalam ibadah ini, yaitu saya ringkaskan, dewasa dalam pikiran, berbuah matang, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Saya yakin siapapun dia yang mau belajar, dan memang kalau ya para pendidik mengatakan bahwa setiap orang sesungguhnya sejak lahir sampai kepada kematiannya harus belajar. Orang yang tidak mau belajar, ya pasti dia akan tahu juga rasanya bagaimana diri. Dan prinsip itu sejak dari kandungan ibu sampai ke kandungan anak nantinya harusnya kita belajar. Kalau ini suatu malam antara aja deh, kalau lagi
ada satu warna yang berwarna-warni, ya bajunya. Karena di sini kalau saya tidak salah ini disebutkan mahasiswi kelas pendalaman dan perawatan 2. Ini mungkin sudah ada yang lebih tahun ya, ada 3 tahun di satu kelas begitu ya. Ya, dan mungkin tahun depan juga masih ada ketemu lagi di kelas yang sama. Iya, tapi prinsipnya memang kita terus harus belajar. Tapi perlu kita pahami, setiap frasa dalam setiap ayat yang tadi yang ada kaitannya dengan matoras atau dewasa atau matang atau penuh atau kepenuhan yang disebutkan. Yang pertama, orang dewasa dalam pemikiran, kedewasaan yang mengubahkan cara berpikir. Paulus menegur jemaat Korintus yang secara rohani mereka pada waktu itu masih kekanak-kanakan, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah matang kalau secara fisik, bahkan mungkin sudah sangat tua, tapi dalam cara berpikir mereka masih kekanak-kanakan. Mereka rajin beribadah, tetapi cepat tersinggung. Hati-hati yang cepat tersinggung ini rupanya dalam kategori rohani itu adalah kanak-kanak, terutama menurut Paulus dalam firman yang kita baca bagiannya tadi. Mereka memiliki karunia. Saya yakin semua kita punya karunia, tetapi tidak mampu mengendalikan emosi. Itu juga masih kekanak-kanakan dalam kategori yang surat Rasul Paulus. Mereka penuh aktivitas. Ya, kita ini sekarang manusia sibuk di zaman kita ini ya, tetapi kurang kedewasaan. Karena itulah ditegur oleh Rasul Paulus. Menjadi dewasa dalam pemikiran itu berarti pertama memiliki pikiran yang dikuasai oleh firman. Kita semua mempunyai pikiran dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi siapa yang menguasainya? Tapi yang dewasa secara pemikiran adalah orang yang dikuasai firman. Bukan perasaan, bukan suasana hati, dan ini yang sering yang membuat kita salah paham. Dalam pendidik Quran tadi di awal kita dengar 10 bulan ya, Imam belajar Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada tafsirannya atau pengantarnya menjelaskan ya hermeneutik, ada juga etika Kristen kita singgung, pelajari, juga pelayanan, belajar tentang buku Ende, yang buku Ende terus mana ya, yang belajar buku Ende, dan juga tentunya bentuk-bentuk yang lain. Semua itu yang kita pelajari bukan hanya untuk menambah pengetahuan saja tetapi itu harus membentuk pola pikir yang alkitabiah. Jadi kalau yang baju merah sudah 1 tahun belajar, yang baju hijau sudah 2 tahun, lalu yang baju berwarna-warni ada yang bertahun-tahun, itu apa yang kita pelajari itu harus ya membentuk pola pikir yang alkitabiah, yang berdasar kepada Alkitab. Ya memang jangan seperti kawan kami, ada seorang kawan kami ketika dia mengatakan sesuatu selalu mengambil satu ayat dari Alkitab. Banyak dia seperti konkordansi. Dia cepat-cepat mengingat ayat Alkitab. Apa yang dikatakan terus dia ambil dari Alkitab. Lalu ketika dia menulis ya tulisan untuk S2 ya karena kebanyakan ayat-ayat yang disebut lalu dosennya menolak sedemikian rupa. Kita bukan belajar ayat-ayat karena memang dia kuasainya ayat-ayat. Tapi yang kita maksud pemikiran yang Alkitabiah tidak harus menyebutkan semua ayat-ayat, tapi pikiran kita ini sudah berdasar dari firman Tuhan dari Alkitab. Seperti itu maksud kedewasaan itu, dan itu yang tentunya
bagian yang kita pelajari melalui sekolah Alkitab perempuan, ya, perempuan yang pola pikirnya punya dasar tadi dari firman Tuhan. Kemudian mampu menimbang, bukan menghakimi. Menimbang itu tentunya mau untuk melihat persoalan dari kacamata Kristus. Dan ini suatu perubahan. Kalau kita belajar sedemikian rupa firman Tuhan, lalu kita menghadapi situasi entah itu di rumah atau mungkin di tempat kerja kita memahaminya dengan dasar firman Tuhan atau dasar yang kita sudah kenal seperti yang dilakukan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga, kedewasaan itu stabil dalam emosi, bijaksana dalam respon. Jemaat dewasa bukan jemaat yang cepat-cepat bersinggung, bukan yang mudah marah atau terpahami isu. Sekarang ini kita diguncang hal ini karena begitu banyak dan mudah masuk informasi isu sedemikian rupa, dan kita juga bisa bimbang ragu sedemikian rupa. Tapi yang dewasa bukan seperti itu. Tetapi jemaat dewasa itu dia tenang, tapi tenang bukan berarti tidak ada aksi. Mendengar lebih dulu, ini juga tentu pemahaman mendengar itu sudah kita tahu tentunya menyimak dengan baik. Kalau Yakobus mengatakan itu, mana katanya lebih rajin atau lebih banyak mendengar? Kalau mengatakan fakor, itu bagus sekali bahasa Latinnya. Itu artinya masuk banyak, oke, nggak apa-apa karena itu mendatang sedemikian rupa kan. Tapi hendakkan dulu, tenang dulu supaya bisa mengambil satu keputusan yang baik. Dan kemudian tentunya memilih perkataan yang itu ciri kedewasaan itu. Dan ketika kita diperlengkapi sedemikian melalui sekolah Alkitab, tentunya ini akan muncul, akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kedua dari Lukas 8 ayat 14 tadi, walaupun dari sisi negatif atau bentuk negatif tadi dikatakan, tapi yang mau kita lihat di sini bahwa perlu menghasilkan buah yang matang, yaitu kedewasaan yang terwujud dalam karakter dan tindakan kita. Yesus menjelaskan bahwa banyak orang yang mendengar firman Tuhan, banyak orang yang belajar firman Tuhan, banyak orang punya waktu yang banyak untuk belajar, tetapi tidak pernah bertumbuh matang. Karena ada 3 duri yang suka mengganggu, sehingga apa yang dipelajarinya tidak menghasilkan buah yang matang. Duri yang pertama adalah kekhawatiran. Hidup memang tania, paling untuk goyang musik. Apa yang dia nyatakan melalui doanya, keyakinannya kepada Tuhan, tapi tidak benar-benar dari jiwa, dari hati, atau firman yang telah dipahaminya tidak benar-benar itu menjadi dasarnya untuk berpikir. Duri yang kedua adalah kekayaan. Arah kita di dunia ini selalu diarahkan kepada kekayaan. Tidak salah kekayaan, tetapi ketika pikirannya hanya di situ, maka dia akan sulit untuk menjadi matang atau menghasilkan karakter yang baik. Dan yang ketiga, ini juga sekarang sedang berkembang, adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup yang mengguncang kita. Perhatikan dengan tawaran-tawaran iklan yang datang sekarang di handphone kita atau di papan-papan reklame yang ada di sana, mengajak kita untuk menikmati segala sesuatu. Tapi mari kita baca kembali kita pengkhotbah, kita baca kembali Amsal itu. Tapi di pengkhotbah tentang soal kenikmatan itu perlu kita hati-hati. Bisa saja firman
tercekik oleh 3 hal ini sebelum dia bertumbuh dalam diri kita. Lalu selama setahun ini Inang, ya kita katakan 1 tahun ini dulu ya, walaupun tadi ada tahun untuk sekolah yang dasar yang terapan 1 juga terapan 2 sedemikian rupa, ya tentu tidak hanya mengajar kita tentang apa yang benar, tetapi harus menolong kita mengalahkan duri-duri yang mencekik pertumbuhan. Ini perlunya kita belajar itu. Ya, kalau kita belajar, kita tahu ada duri yang bisa menghambat pertumbuhan supaya tidak menghasilkan buah yang matang. Tapi sekarang kita sudah tahu, dan melalui apa yang kita pelajari itu, kita harus menjauhinya, kita harus mengatasinya supaya bisa menghasilkan buah. Dan tentunya kita juga bertanya, bagaimana cirinya kalau kita sudah bertumbuh dan berbuah matang? 1 adalah karakter yang stabil dan teruji. Ini perlu muncul dalam kehidupan kita. Yang kedua, keputusan hidup yang mencerminkan Kristus. Hati-hati Inang dalam mengambil keputusan, karena mengambil keputusan seringkali kita harus mengambil keputusan terutama di saat-saat yang sangat kritis. Ya, untuk hal ini Paulus pernah mengingatkan kita bagaimana kita harus mengambil keputusan di saat situasi darurat. Paulus mengatakan, ya segala sesuatu yang boleh, benar itu boleh, tetapi harus yang berguna. Dan kemudian ya segala sesuatu boleh, tetapi harus yang berguna dan membangun. Itu ya cara kita mengambil keputusan untuk mencerminkan Kristus di tengah-tengah banyaknya ya hal-hal yang mau mencegah. Dan yang ketiga, tanda berbuah matang itu kesetiaan dalam tugas kecil dan besar. Acap kali Inang kalau kita lihat ya orang terus mau yang besar sedemikian. Tapi syukurlah firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, kepada mereka akan dilimpahkan, akan ditambahkan lagi yang lebih besar. Tidak berkata ya besar dulu, nanti otomatis kecil kamu, buat saya tidak seperti itu yang kita dengar. Berarti bisa ada yang kecil, ayo kita dengar segala kemampuan kita tadi ada karunia dalam diri kita, kita kerjakan dengan baik. Dan yang keempat cirinya adalah melawan duri yang mencekik. Ada usaha dari kita untuk melawannya sedemikian rupa. Jangan dibiarkan ya, oh iya silakan masuk. Ya hal-hal kenikmatan itu semua silakan masuk, hal-hal yang bisa mengganggu itu, tapi kita harus tahu ini barangkali perlu sekarang ini Inang kita perhatikan dengan baik, terutama juga untuk soal menjaga fisik kita masing-masing. Hati-hati ya supaya tidak semua masuk, tapi harus ada ya saringan, harus ada penolakan. Bagus sekali ketika kita menerima penipuan sini ya untuk melawan si jahat. Ketika pendeta memberkati yang penipuan sini itu dikatakan di situ ya untuk melawan si jahat akan disertai oleh Tuhan. Disertai. Siapa yang mau melawan kejahatan, melawan duri yang tadi, Tuhan akan menyertai dan untuk memberi kekuatan. Sekarang yang ketiga dengan matoras dari Efesus 4 ayat 13, sesuai dengan kepenuhan Kristus, kedewasaan yang menyatu dengan karakter Kristus. Jadi kalau tadi kita diawali dengan ya matoras itu berkaitan dengan pikiran, pola pikir kita. Lalu matoras itu, tanda matoras itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan
mengambil keputusan. Lalu sekarang yang ketiga, kedewasaan yang menyatu dengan karakter Tuhan. Tujuan akhir kesekolahan kita harus diingat-ingat, bukan menjadi pintar Alkitab. Soalnya kita kainan pengurus itu dan negara menguasai Alkitab kita. Nanti untuk tujuan bukan menjadi pengajar yang hebat. Sebelum kepada kaya selesai ya sekolah Alkitab nanti bisa menjadi pengajar yang hebat, atau juga menjadi pemimpin gereja yang hebat. Kan tujuan akhir adalah seperti Kristus, menjadi seperti Kristus, dan ini yang harus kita ingat. Jadi benar sekali yang sudah ada bertahun-tahun di kelas terapan 2, ya, memang harus menjadi seperti Kristus kiranya. Jadi bukan berarti harus menguasai Alkitab, tidak. Dan menjadi seperti Kristus itu, ya, tentunya itu berkaitan dengan apa namanya ya, kalau tadi berbicara pola pikir, kemudian ada lagi untuk karakter, mengambil keputusan juga, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus belajar keimanan Kristus. Pertama, kasih Kristus harus kita ikuti. Kasih Kristus, kasih yang berkorban, kasih yang dari dirinya mau untuk mengorbankan diri untuk orang yang dikasihinya. Itu prinsip yang pertama. Ada kerendahan hati Kristus. Tapi bukan hanya kerendahan hati, tapi ada pelayanan. Dan ini yang akan kita lihat nanti dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini kita tidak harus menunggu selesai dulu graduasi yang berapa tadi tahun itu. Tapi itu simultan dalam kehidupan kita atau otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir bagian daripada kepenuhan Kristus, ada ketaatan kita kepada Kristus. Karenanya keserupaan dengan Kristus itu tampak dalam kasih, itu tampak dalam pelayanan kita, itu tampak dalam kerendahan hati, tampak juga dalam ketaatan kita kepada Kristus. Inilah yang kita harapkan dengan kalau kita sudah menjalani masa belajar, kita matoras, matang, dewasa, dan seperti kepenuhan Kristus. Ini yang kita harapkan ada dalam diri kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Pikiran kita sudah dibentuk, lalu ada karakter sedemikian rupa, lalu kemudian dalam merangi kehidupan kita tampak seperti Kristus. Tapi ini juga perlu tentunya kita lanjutkan. Kalau sekolah kita sekarang sedang diperbaiki sekarang ini, kira-kira bulan berapa nanti selesai? Bulan 3 atau bulan 4 ya? Iya. Kalau yang merah-merah ini pasti masih ikut nanti misalnya. Kalau yang hijau, ya masih ikut ya. Kalau yang berwarna-warni bagaimana ikan nantinya? Wah, tetap ikut ya. Jadi sudah tadi bertahun-tahun, tapi ini juga masih bertahun-tahun. Tapi tentunya bukan hanya di situ. Kita berharap ya, kalau kita sedemikian ini sudah paham apa sih artinya kita belajar itu. Kalau menurut saya bukan soal graduasi, bukan soal kelas-kelas, tapi ketika kita belajar bersama di sini, ada sesuatu yang berubah seperti yang tadi pola pikir. Ada yang bisa dilihat oleh keluarga kita, kematangan kita, kedewasaan kita untuk mengambil satu keputusan, perubahan dalam keluarga, misalnya ya, perubahan yang semakin melayani, dan juga
tentunya di gereja ya bisa melayani bersama-sama dengan para perkadadu dan perkadadu nasional pertokonan. Di situ kita diperlukan. Kalau saya boleh berangan-angan, kuil marang-angan ya, kuil tidak berlagi pertiangan atau sebelumnya orang marang-angan tadi. Kalau pertiangan kan berkaitan itu ade marang-angan. Kalau aslinya mereka kami sebenarnya begitu pandenangan itu sebenarnya. Tapi karena bergaul dengan dunia luar sama masih berubah asimilasi kata E menjadi I ya jadi pandian pade itu kan orang Batak kan agak ahli kan agak tukar pade busi pade lopi agak tukar ya kami pandiangan. Izinkanlah saya menyampaikan angan-angan saya. Kita berharap sekolah Alkitab perempuan yang menjadi sekolah Alkitab yang bisa memperlengkapi kita, ya menjadi orang-orang yang nanti bisa melayani dengan baik, terutama dalam keluarga, dalam dunia pastoral. Kamu juga mereka pergumulan antara dunia, ya susah. Kalau sudah mendapatkan informasi, mudah-mudahan asahid. Perhatikan dengan baik. Tanpa gudang rumah sakit di Jakarta, mana nggak mau? Tambah banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang dirawat di sana? Kurang atau tambah? Berarti dalam gudang nama saya. Kesana siapa sih yang mau belajar? Dan kalau ditanya apa sih yang paling banyak membuat penyakit, ada kaitannya dengan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Ada pola pikir yang tidak baik, membuat itu juga mengganggu dalam kesehatan. Ada keputusan-keputusan yang tidak matang, yang tidak ya dengan pertimbangan baik, itu juga bisa berdampak kepada penyakit dirinya dan juga orang lain. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk memberi. Kalau saya mengatakan ini penggambaran, saya kemungkinannya sawating sebutan ini mungkin ada orang yang terus alergi penggembalaan. Kita mulai memahami seperti ini, pelayanan itu perlu ada pelayan penggembalaan yang melekat. Kami mencoba di sini seorang sintua ditentukan 10 sampai 15 kepala keluarga yang harus digembalakan. Sebagian ada yang memikirkan penggembalaan itu ngapain sih terus digembalakan? Nah ini karena sebutan atau istilah itu kita tidak pahami dengan baik, sehingga ada yang berpikiran penggembalaan itu apa? Terus ada mungkin berpikir yang apa negatif. Tapi penggembalaan itu sebenarnya adalah kalau kita bisa akrab dengan, kalau tadi saya katakan contoh 10 sampai 15, kita kan di situ bisa saling kenal. Dan ketika ada masalahnya, kita kan bisa menyapa dia dengan begitu. Kalau saya tidak salah di Baju Merah sudah pernah kami bincang-bincang soal hal seperti ini. Itu yang perlu kita lakukan sekarang ini, ya, dan ke depan yang boleh sebagai warga jemaat lakukan, baik di tengah keluarga juga di tengah pelayanan di jemaat. Saya yakin hal itu, kalau tadi saya katakan angan-angan, akan bisa kita perlengkapi di sekolah Alkitab perempuan KKDP distrik ini, supaya kita benar-benar bahwa dari sekolah Alkitab itu mereka memang bisa untuk mendampingi orang-orang yang butuh pendampingan, baik di keluarganya juga di tengah masyarakat. Bahkan kalau masih aktif di tempat kerja, bisa mereka mendampingi orang-orang seperti ini. Jika demikian, kita berharap kebersamaan kita akan
akan tetap di tahun depan lagi, dan tentunya bukan hanya kita. Ya, saya hitung tertular mau mengenai kamu nabi dan peningan murah atau mengenai kita proses di musim nanti. Dulu obat, betul dulu obat pemain mulai daftar lagi. Cuma orang baju hijau gue kan pas itu mana ya. Baik, dulu obat. Ya, nanti tentunya di tahun depan ajaklah teman-teman kita ingat, teman-teman kita di jemaat kita untuk boleh meramaikan pemerlengkapan yang kita sebutkan tadi. Bagaimana ya kita juga terpanggil mendampingi atau menjadi orang yang mau menyampaikan firman Tuhan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Engkau menginginkan kami supaya dewasa matang, dan karenanya kami perlu belajar firman. Sebab firman-Mu yang menjadi dasar untuk kami melakukan segala sesuatu. Dan karena itu kami berharap dan mendoakan saudari-saudari kami yang telah belajar di sekolah Alkitab perempuan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta boleh semakin kuat dalam firman untuk berpikir dengan baik, mengambil keputusan dan karakter yang dekat sesuai atau seperti kemauan Kristus. Dan mereka akan tampil juga di tengah kehidupan di keluarga menjadi para penggembala, sedemikian juga di tempat kerja di jemaat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merekatkan para ibu kami di sini yang menopang selama ini. Berkati mereka dan melalui ibu-ibu kami yang menerima graduasi pada saat ini, mereka keluarga juga bertambah sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perguruan kami, sekolah Alkitab perempuan HKBP Distrik yang sedang proses untuk pembangunan fisik, tapi kami juga sedang memikirkan, merencanakan untuk meningkatkan pelayanan proses belajar yang ini baik dari ke depan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita, persembahan yang dipersiapkan ada dua kantong yang akan kita isi masing-masing. Kita bernyanyi bukan Aima Mukon.
mengakhiri kepada mahasiswi Sekolah Angkatan Perempuan di HKBP Istiqlal DKI Jakarta tahun 2025 ini yang berjumlah 34 orang. Kiranya seluruh mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran sepanjang tahun ini semakin diberkati menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh untuk berkorban, untuk melayani dan mandiri dalam mengambil keputusan yang dilakukan, sehingga mereka juga dapat menerapkan setiap pembelajaran tersebut di tengah kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, dan gereja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Selawati Seluruh AKBP Pondok Bambu Pagi. Rustian Seluruh DPD dari AKBP Kalitinggi. Sorta Helena Segarati dari AKBP Sutoyo. Indonesia Simatupang dari AKBP Tegal. Kita lanjut Adriana Sidaputra dari AKBP.
menemani kami belajar setiap hari Rabu. Kak Sandra dan Angge, terima kasih karena kami boleh menjadi murid kembali pada saat setiap hari Rabu pagi hari kami sudah datang ke Selat Bali dan kita belajar bersama. Khususnya juga untuk Bina Pendeta Teologi Silikonga. Dulu Bina ini pendeta di Gereja Akademi Mampang. Sekarang seperti pengajar kami di SAP. Jadi kalau ada dosen yang tidak hadir, Bina Teologi pasti siap untuk mengajar. Dan kami belajar banyak dengan kami Pendeta Teologi Silikonga. Terima kasih dengan suatu kebahagiaan bisa mengikuti sekolah agama perempuan di Distrik 8 ini karena kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pemahaman akan ilmu keimanan kita kepada Tuhan. Dan khusus untuk ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman SAP yang sudah berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Kita selalu bersukacita datang ke kelas, belajar bersama, keakraban, kekeluargaan, dan rasa memiliki satu dengan yang lain walaupun kita berbeda-beda gereja. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami, kebetulan saya mengikuti dari tahun 2023, jadi sudah angkatan keempat. Ini adalah tahun ketiga saya belajar SAP. Saya mengajak seluruh teman-teman SAP untuk tetaplah belajar SAP di Sekolah ini karena kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan, meluas wawasan kita. Dan saya juga mengundang para Ina yang ada di SPH Akademi Mampang untuk bisa ikut SPH ini. Terima kasih juga untuk, dan ini terakhir dan paling penting juga buat saya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ama Pendeta Resor kami, Ama Pernyangan, juga seluruh Parmalado Mampang Pramatan dan SPH Akademi Mampang Pramatan. Terima kasih Ina yang sudah membantu dan menerima kami untuk acara wisuda di sini. Terima kasih karena kami boleh bersukacita bersama untuk belajar. Ada yang bercanda ke saya, kenapa sih masih ikut SAP? Terus saya bilang, sekolah mana lagi yang saya tiap tahun saya wisuda? Pakai baju baru, wisuda tiap tahun, kalah S1 S2. Saya bilang, kami tiap tahun wisuda, cantik kami pakai baju baru. Tapi sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Saya belajar mengenai doa Bapa kami dari Amak dan Kota Bolon. Kami belajar semua pada pengalaman itu setiap anak mori menggambar buka-buka dan kita semua. Dan kami yang belajar ya. Kami banyak sekali mendapatkan wawasan dari anak mori Simumi pada saat setiap pengajaran. Kami juga belajar hal-hal yang kami pertanyakan mengenai kenapa akademik begini yang pengajaran itu semua ke kami. Juga kita juga mengajarkan kami di keluarga bagaimana seorang ibu, seorang perempuan bersikap. Jadi teman-teman, saya harapkan, semoga seluruh teman-teman SAP di sini seperti khotbah Ama Pendeta tadi, marilah kita terus berusaha untuk menjadi dewasa. Dan saya rasa SAP ini tempatnya. Dan seperti Ama Pendeta bilang, kita harus tetap menjadi perempuan yang kuat, tangguh dan mandiri di dalam Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ina. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pengurus Sekolah Agama Perempuan yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Inang Sandra Sidabuta. Mohon izin Inang pendiri dan pengurus saya mewakili untuk menyampaikan kepada dua kata-kata dari kampung kita ya. Oras Shalom, yang terhormat Nama Preses
Pandiana, Amang Pendeta Jusen Maulana, hadir juga Amang Pendeta Sinan Pasoin, Amang Pendeta Luhut Tajur, Amang Pendeta Maurice Hombing, dan Amang Pendeta MO Abu Bolon. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Mampang, AKBP Mampang, Amang Pendeta Robert Pandiana dan Inang, dan juga Inang Pendeta Bu Silipe dan seluruh para lagu AKBP Mampang, ada Amang Res di sini juga bersama-sama kita, seluruh pendeta resort yang hadir dan pelayan waktu, dan ada juga saya lihat beberapa ketua SPH, dan yang saya hormati SPH KBP Mampang dan mahasiswi AP yang saya banggakan, dan tentunya tidak lupa keluarga yang mendampingi dan seluruh jemaat yang hadir. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kita sudah beribadah dan wisuda sekolah Alkitab perempuan SAP AKBP di Simpang DKI. Saya ingin bertanya kepada kita semua, yang paling banyak mengkoleksi selempang siapa ini? Sudah berapa selempang itu? 4 ya? 4. Nah, berarti tahun depan 5 ya? Jadi kami berharap semua tidak ada yang meninggalkan sekolah Alkitab perempuan ini. Jadi bertambah lagi selempangnya tahun depan ya. Memang dalam pembelajaran mungkin ada pasti ada kekurangan yang terjadi, selain banyak hal baik yang kita alami. Oleh karena itu pengurus tentu ingin selalu memperbaikinya. Jadi setelah wisuda ini kami sudah siapkan form, mohon diisi kesan-kesan, lalu saran-saran, tolong diisi, nanti dikumpulkan, dan kami pasti akan memperhatikan saran dan masukan dari kita semua. Saya berharap Inang semua yang wisuda pada hari ini tentu menjadi role model bagi banyak orang di keluarga, di masyarakat, terutama di gereja. Tentu Inang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Tadi Amang Pandiana dalam banyak menyatakan dalam sikap juga menyadari sikap Kristus. Dan tentu yang terpenting adalah kita semua, terutama Inang mahasiswa SAP, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Inang berada, orang akan melihat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Bahwa Inang menunjukkan bahwa Inang adalah mahasiswa SAP. Kemarin saya dan Amang Res dan Inang AG, Inang Karolin dan Inang Sumihar dan Amang Septi sewakil Amang Preses berdoa di sekolah Alkitab kita untuk memulai renovasi yang sudah renovasi sekolah kita yang didirikan oleh pendiri kita, pendiri SAP. Coba mohon Inang pendiri kita tangan untuk Inang Lalu. Ayolah semuanya, Inang Lalu dan Inang Keluarga. Nah, kita berdoa untuk memulai renovasi sekolah kita perempuan. Dan Inang Adi mendapat tugas sebentar, sangat sebentar
semua masuk kembali menjadi mahasiswa itu, kalau dipikir suatu proyek ajaib ya, 4 bulan harus bisa menyelesaikan suatu renovasi yang kalau dilihat dari proposalnya sekalian bisa mengambil proposalnya, depan ada foto dahulu dan nanti. Diharapkan seperti ini bangunan SAP yang kita akan terwujud dalam nanti 4 bulan nanti akan selesai. Jadi dalam hal ini saya memohon untuk kita semua mendukung panitia kecil yang diketuai oleh Undang AG Simanjuntak. Dukungan sekecil apapun sangat berarti bagi selesainya pembangunan ini. Jadi kalau sudah selesai, Inang semua tentu akan belajar dengan nyaman dan gedung ini akan lebih lagi dipergunakan untuk pemberdayaan perempuan dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI. Oleh karena itu, Inang AG sudah menyiapkan proposal. Silakan Inang juga bisa berkontribusi atau kalau tidak bisa membantu dengan memberikan proposal kepada keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang bisa mendukung diri dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya juga berharap Inang semua bisa tadi tidak meninggalkan SAP, tapi nanti di bulan Maret bisa juga mengajak setiap Inang, mengajak paling tidak 1 orang temannya untuk bergabung di SAP ini sehingga sekolah kita semakin berkembang. Demikianlah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Abang PSS untuk semua dukungannya dan bimbingannya kepada sekolah kita perempuan, kepada Inang pendiri SAP, terima kasih Inang, kepada Bapak-Bapak dosen, terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Padiangan dan seluruh pahalado HKBP Mampang serta jemaat HKBP Mampang yang telah bersedia menjadi tempat wisuda SAP tahun ini. Dan terima kasih kepada Inang Pendeta Theodor Silitonga, terima kasih kepada Inang AG Simanjuntak dan Inang Karo dan Inang Sumia yang selalu setia setiap hari Rabu. Dan kakak saya Inang Ana, terima kasih ya Kak. Dan juga seluruh pendeta resort dan pengurus SPH, diharapkan juga tetap selalu mendukung SAP. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan jemaat yang hadir. Sekali lagi selamat bagi Inang semua yang berwisuda pada hari ini. Jayalah sekolah Alkitab perempuan HKBP Distrik 8. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Berikutnya adalah kata sambutan mewakili pahalado HKBP Mampang Perapatan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Amang Siswa Resinora. Terima kasih. Shalom semua. Yang bersama Amang PSS dan juga fungsionaris dari distrik, demikian juga Inang dan semua pengurus daripada Yayasan Sekolah Alkitab yang begitu cantik. Demikian juga Amang, saya semua di sini. Saya mewakili dari para ladwa HKBP Mampang mengucapkan selamat kepada Inang semua, mahasiswi daripada Sekolah Alkitab Distrik 8 DKI Jakarta.
mengucapkan terima kasih atas penunjukan HKBP Mampang menjadi tempat wisuda. Sebelumnya saya dengar wisudanya ada di Sudirman. Saya bilang sama Inang AG, kalau di Sudirman itu biasa saja. Tetapi kalau di Mampang, kita semua berdoa supaya tidak banjir. Jadi ini menunjukkan bahwa kita merasakan bagaimana kami beribadah dan kondisi banjir. Tetapi itulah berkat Tuhan kepada kami. Jadi HKBP Mampang ini adalah gereja yang basah. Ya, jadi gereja yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih semua. Amin terlebih untuk Inang semua. Kami dari Mampang, mohon maaf jika ada kekurangan kami. Secara pribadi pada Mempreses dan Inang semua di sini, saya merasa cemburu. Kenapa hanya sekolah Alkitab perempuan? Apakah perempuan kurang rajin baca Alkitab? Atau ya, karena Alkitab hanya perempuan yang bisa diandalkan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Tetapi setelah beberapa minggu saya melihat aktivitas sekolah Alkitab perempuan, saya bangga. Terus terang saya bangga Inang Sandra, untuk semua mahasiswi sekolah Alkitab perempuan. Mereka tidak memilih ke mall, mereka memilih ke Selat Bali. Mereka tidak memilih ke salon, tapi memilih ke Selat Bali. Inilah kebanggaan kenapa sekolah Alkitab perempuan. Jadi memang sekolah Alkitab perempuan kalau boleh seminggu 2 kali latihan, seminggu 2 kali supaya lebih banyak. Kalau sekarang seminggu sekali, jadi masih ada 5 hari lagi mereka jalan ke mall. Ya, jadi kalau 2 kali. Nah, itu mungkin yang kami harapkan kalau kita juga boleh melihat sekolah Alkitab pria ini juga kita buat. Ya, karena juga kami juga pria itu kurang juga untuk pemahaman Alkitab. Terima kasih untuk semua kita yang begitu antusias untuk sekolah Alkitab. Kami mengucap syukur kalau juga kami ditunjuk menjadi tim renovasi sekolah Alkitab perempuan, dan kami berharap bisa selesai pada bulan Maret nanti dan Inang semua bisa lebih nyaman, karena dengan kenyamanan juga kita bisa belajar lebih banyak tentang Alkitab. Dan kami juga berharap kepada pengurus, bukan hanya gedungnya yang berubah, tapi kurikulumnya juga lebih bagus lagi. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti pengurus juga bisa lebih memperbaiki segala sesuatunya. Terakhir saya mungkin karena pendeta pastor kami ini pensiun, jadi khotbahnya agak lama. Mohon maaf ya, jadi beliau memang begitu antusias. Tapi saya tadi tertarik dengan khotbah beliau yang mengatakan matoras. Matoras itu dalam, kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada artinya yang sama dengan matoras. Karena ini matoras itu dalam artinya bukan kedewasaan, ya, tapi udah dewasa matang. Jadi saya ambil sebuah kalimat bijak dari Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, berkata demikian. Kedewasaan adalah ketika kami menjalani hidup berdasarkan komitmen, bukan berdasarkan perasaan. Para wisudawan, Inang yang kami kasih, hiduplah dengan komitmen, jangan dengan perasaan. Karena wanita selalu dikuasai oleh perasaannya dan lupa komitmennya. Demikian, selamat dan terima kasih untuk hadirat semua di HKBP Mampang.
Berikutnya adalah sambutan dari dosen yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ahmad Morris Koming. Jadi minta maaf saya tidak berkaitan dengan pres. Kalau saya hanya pakai lagi dengan pendek juga supaya berbicara dengan pendek dan orang-orang yang cukup dan terpuji. Kalau acara yang sangat penting ini diadakan di HKBP Mampang seperti yang dikatakan Bapak Situbaes, mungkin ada hubungannya dengan Nina Kartina Sibatunda yang cantik. Jadi sama-sama Situbaes yang sangat berhadiah. Jadi yang kedua, ya yang terhormat Bapak Preses dan stafnya, para dosen, terutama ibu-ibu wisudawati, karena hanya perempuan. Selamat dan mudah-mudahan bertambah pintar, cerdas, bijak, tapi yang terutama bertambah berguna di gereja. Ada satu pesan saya dan permohonan saya kepada Bapak Preses, kalau boleh supaya secara resmi ibu-ibu ini bisa juga diaktifkan di gereja-gereja di mana mereka berjemaat. Barangkali untuk membantu dengan mereka guru sekolah ini. Dan juga tidak salah kalau mereka juga diundang di sermon, karena mereka sudah memiliki bahan-bahan dasar untuk bisa mengikuti sermon-sermon di gereja di mana mereka berjemaat. Yang ketiga, saya sampaikan usul ini karena ini adalah kesempatan sangat penting. Kalau boleh nama ini juga diganti. Jangan sekolah Alkitab berbuat SKB, sekolah Alkitab HKBP. Dan juga mahasiswanya juga terdiri dari perempuan dan laki-laki dari berbagai suku. Kalau mengatakan tadi ada rencana yang baru, diharapkan juga dengan kurikulum yang baru, supaya kita fokus 3 bulan yang lalu saya disebut dengan nama Manuara bukan bagai Manuara Sehat. Beliau anggota DPRD DKI. Nah, kami berbicara, lalu dia sampaikan sesuatu bahwa ribuan sekolah di DKI, mulai dari SD SMA, SMP SMA, yang tidak punya guru agama Kristen, dan dia berusaha untuk itu melalui Departemen Agama. Nah, saya pikir kesempatan ini akan kita ambil. Jadi usul saya kurikulumnya dirubah menjadi kurikulum pendidikan agama Kristen, dan nanti tamatannya sarjana agama dan sarjana agama. Saya bersedia mengurus dari Departemen Agama sehingga nanti lulusan ini bukan hanya bisa menjadi guru agama, tetapi mereka bisa menjadi pegawai di mana karena ijazah mereka akan disetarakan dan diakui secara nasional. Jadi kita hubungkan, kita minta bantuan Departemen Agama, sekolah kita HKBP itu nanti akan diakui sah dan mendapatkan sarjana mendapat dan sarjana A. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, supaya dengan demikian
Ada nanti siswa yang ratusan, anak guru, duri, anak-anak, anak yang sudah lanjut umur, yang masih siap menjadi guru atau relawan. Oke, baik ibu, baik bapak, duri atau anak guru yang masih muda, mereka bisa mengambil dimanapun karena ijazahnya sudah disetarakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat bagi yang sudah diwisuda hari ini. Kami harapkan lagi masih ikut tahun depan. Biarlah kedua-duanya selagi masih bisa berjalan, ya supaya jangan meninggalkan sekolah atau kita HKBP. Nanti kalau sudah terbentuk demikian, dosennya juga ditetapkan. Lalu dosen itu ya kita katakanlah senat. Dulu ya senat agung ya, mereka mengadakan apa? Memilih siapa yang menjadi direkturnya. Dari setiap dan kuat. Sekali lagi, Horas selamat pagi kita sendiri. Yang terakhir adalah mari kita sama-sama mendengarkan bimbingan pastoral dari pimpinan tertinggi kita untuk tingkat TKI, Amam Reses Pendeta Oloan Nainggolan STH. Cukup sajalah preses bahwa yang lainnya semua ini di bawah saya. Teman-teman saya ini semua adalah mitra saya, teman saya. Saya adalah pelayan di istri, bukan siapa-siapa. Latih anak-anak, latih di ajaran kita hari ini dalam rangka wisuda. Para wisudawati dari kelas dasar, kelas terang satukan, yang saya kasih hormati para pengurus sekolah kita ini, Inan Sandra dan teman-temannya, terlebih para pendiri, Inan Arum, Clara, Mbak Pur. Bisa hadir dan para pengurus harian kita, Agi, Sumiha, Karoli, yang tetap selalu setia hadir memikirkan seperti apa perjalanan SKP ini ke depan. Dan terhormat semua teman-teman perwakilan istri, ada Sekres, ada Gabi, ada Ibu Theodor yang merupakan pelayan harian di SKP setiap hari Rabu. Dan Theodor karena setiap kali sekolah ada di sana makan siang, saya teruskan. Sehingga beliau sehat. Saya kayaknya di sini bicara fisik kan. Oke, terima kasih buat pendeta Pandiakan sebagai pendeta besok yang bersedia memberitakan ini dan memaham tempat kita untuk melaksanakan acara wisuda ini. Tentu yang disetujui oleh majelis. Maaf, ini yang pres tadi dari majelis kan. Dan memang Sudi
dunia segalanya untuk para mahasiswa ini. Kami yakin tidak ada dorongan lain dari senior kami selain dari bagian dari mencintai HKBP, bahwa memang Bapak di sini sudah bersiul ada yang ngerti, tetapi sayang karena ilmunya, wawasannya, pengetahuannya tidak dimanfaatkan. Misteri nari yang berjudulkan berarti mungkin sama-sama itu Pak PPD yang masih tulis dan masih direktur, dia undang tapi berhubung karena kurang sehat dan kontrol rumah sakit ini tidak bisa hadir. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa memang kita di dalam proses segala dalam rangka perubahan yayasan. Nanti teman-teman proses akan mengundang pengurus untuk berbicara ini, baik berdiri, pembina, sehingga melalui pertemuan itu, itulah yang menjadi dasar dari Paris untuk melakukan perubahan yayasan ini. Tapi terkait dengan pengurus dalam yang direktur, saya kira itu juga bisa menjadi bagian mungkin penting harus cepat dilakukan oleh pengurus. Karena saya di sana tidak pengurus itu masih nama dia, tapi secara moral, mungkin saya sudah lepas. Jadi pengurus itu nama beliau pribadi. Yang disebut disitu prezes, dan itu prezes ex officio otomatis saya. Nah itu dasar hukumnya. Jadi saya kurang mampu leluasa untuk bahasa yang menantoi ini, karena yayasan itu pembinanya masih nama kemudian Sirai. Secara di Jude memang saya sebut tidak punya mandat untuk membicarakan, tapi de facto ya bisa juga mengelak. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang, kita sudah bicarakan tadi, berpikir untuk merenovasi sekolah kita, itu juga kerja-kerja kita bersama memikirkannya dengan terus. Jadi oleh saya akan mengatakan, ada memahami tidak, tapi bukan seperti itu. Perkara kita mau dimanapun kita ada, selalu harus menjadi bagian dari membawa HKBP yang lebih baik melalui sekolah kita distrik ini. Itu mengenai urus sedikit saya singgung tentang rencana kita renovasi yang kedua lagi terbuku mainan ATM. Soal itu kita di sini. Kalau itu juga ada, maksudnya anak, ada dolar, gitu, ada nama pres, menjadi tumpuan hati kita. Bukan tumpuan darah, bukan tumpuan hati. Oleh teman di sana pesan kami dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, saya menangkap, karena saya selama ini saya masih beraba-raba apa sih input dan outputnya sekolah kita ini, makin jelas apa yang paling penting bukan soal pengetahuan tentang Alkitab dan yang lainnya, tapi bagaimana supaya kita dari hari ke hari pola pikir kita terus terpaut dengan pola pikir Kristus dan Alkitabiah, hingga ibu-ibu di sini terus akan dalam on the track
kepada kesempurnaan Kristus, menuju. Nah, memang kita siapapun tidak ada kata berhenti. Siapapun, termasuk saya terus belajar untuk menuju kepada kesempurnaan. Saya tidak pernah berhenti untuk membekali diri saya, membenahi diri saya supaya tetap menuju kepada kesempurnaan Kristus sampai Kristus datang, Maranatha yang kedua kali. Jadi saya terkesan dengan itu, walaupun dalam implementasinya mengatakan memang secara output setelah selesai dengan ilmu yang sudah dimiliki, ini mau dibawa kemana? Seandainya sekolah Alkitab ini terkonek dengan gereja-gereja, pasti ada yang boleh kita lakukan. Kenapa saya bilang terkonek? Kalau boleh nanti dalam penerimaan mahasiswa baru, gereja memberi rekomendasi. Dengan diberikan gereja rekomendasi, berarti biasanya itu terpaut dengan gereja. Seorang pendeta yang ringkas, administratif akan bertanya, sudah di mana sekolahnya? Setelah diberitahu, kami sudah lulus amal, kami sudah wisuda. Terus selanjutnya bagaimana? Itu artinya terkonek. Jadi mungkin selama ini belum pernah dikeluarkan oleh gereja yang namanya surat rekomendasi. Kalau kita ini makin mantapkan lagi ke depan. Kalau sudah selesai, tanya tanda kutip melapor, itu kan alasan melapor rekomendasi tadi, memberitahukan. Ketika sudah dilapor, kami sudah selesai di level ini. Seorang pimpinan jemaat yang baik pastilah mengajar. Apa dipersilahkan untuk memberi PA di SPH, Kinahana, silakan. Itulah yang ada di benak kita. Menyaji saja. Kalau soal tanya pada lebih itu pasal 2 dari sini. Dan yang baru itu juga masuk kalau terima kan tetap aja. Tapi untuk membahas ini topik kita ini, karena sudah ada topik Alkitab tiap minggu untuk SP, silahkan disampaikan, diberi mandat kepada lulusan sekolah Alkitab untuk menyajikan materinya. Saya katakan tadi soal ibadahnya dari awal atau gurunya ditutup oleh masuk-masuk. Saya akan memberi sisi dua ini, mesti pasal. Yang maksud itu pemulihan aku di sini. Lain isi materi dari PHD itu kalau boleh dipersiapkan oleh anak-anak sekolah akan lulusan Alkitab. Itu dipikiran. Tidak ada di situ, ada di sini, ada di. Nggak apa-apa juga masuk ke kategori pemuda, lansia dan segalanya. Itulah harapan kami. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk segala persiapan ini buat kita semua. Pagi doakan Ramadhan supaya renovasi ini yang dananya lebih kurang 17 juta yang mempresnya. Maka 1 M kalau mau lekal 1 M doakan kita boleh kolek itu, kita kumpulkan itu, kita potong goyangkan itu. Proposal sekarang sudah berjalan. Melalui kami sudah ada 3 proposal yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan terjawab dengan baik supaya sekolah kita itu akan benar-benar yang representatif lah untuk tempat sekolah. Enak dipandang, orang selera, orang yang mengatakan saya mau sekolah di situ. Pesan terakhir, nah, jadi mahal dari role model di gereja masing-masing. Situ Dinan.
kuat, mandiri, dan yang lainnya tentu dalam kaitannya melayani, sehingga makanya kami dari inspirasi bagi jemaat. Ketika kami dari inspirasi, orang akan bertanya, di mana ibu ini dibekali di sekolah? Oh, di sekolah Alkitab SD. Mereka akan datang, bertambahlah mahasiswa sekolah Alkitab ini. Itulah ekspektasi kita ke depan. Hingga dalam hari ini tidak hanya 11 yang datang, mungkin sudah sampai 50 orang. Itulah harapan kita. Jadi masa kami adalah usia anak-anak. Alam sudah menunjuk